Kita kembali melanjutkan diskusi bersama Argo M. Nugroho, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI. Iya Pak Argo, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Lalu bagaimana BRI mengelola dan juga melindungi data pribadi nasabah selama proses pengolahan, penyimpanan, dan juga transmisi? Ya, benar sekali. Jadi memang data itu memang harus dilindungi, Mbak Naka, mulai dari pembuatannya sampai in transit dan juga at rest sampai berakhir sampai akhirnya sebenarnya berujung pada disposal ya. Pada saat informasi tidak digunakan lagi, maka kemudian itu harus di dispose of atau dihapus dengan cara yang secure juga. Nanti kami lakukan tentu saja dengan menggunakan tadi data framework yang sudah saya sampaikan di awal, juga adhering to good privacy practices. Ini kami lakukan secara end to end sih. Kami menginfuse dengan cara enkripsi kami lakukan mulai dari awal gitu ya. Kemudian juga ya kami melakukan banyak pengamanan dari multi layers ya, mulai dari database yang kami amankan, kemudian pada saat itu berada di dalam transmisi di jaringan juga kami lakukan enkripsi dan segala macam. Tentu saja supaya dari awal sampai akhir ya semuanya datanya bisa terjadi dan chain of custody-nya data itu juga terlihat jelas siapa yang melakukan apa, para pihak yang terlibat itu kami amankan, kami data semua, termasuk kepada adherence kepada tadi ketentuan-ketentuan privasi yang berlaku. Gitu. Baik Pak Argo, apa strategi BRI dalam mendeteksi dan menanggapi insiden keamanan data, serta bagaimana proses pemulihannya setelah terjadinya insiden tersebut? Ya, benar. Nah, yang Mbak Aneka sampaikan tadi itu adalah bagian dari cyber security framework ya, di mana memang pertama-tama adalah langkah untuk mengidentify, jadi menginventarisir nih, kira aset-aset informasi apa aja yang punya risiko gitu kan. Kemudian juga sudah itu kami lakukan untuk proteksi, jadi kami melakukan serangkaian pengamanan gitu untuk memastikan bahwa semua data yang sudah diinventarisir tadi adalah berada pada lokasi atau pada model pemeriksaan yang aman gitu kan. Kemudian pada saat sudah berjalan secara operasional, maka kami lakukan yang namanya cyber security operations gitu ya. Kami punya misalnya Mbak Aneka adalah Security Operations Center, itu beroperasi 24/7, memastikan bahwa seluruh perimeter kami berada dalam kondisi aman dan data nasabah juga aman, terus juga dananya ya, data dan dana, dua hal itu. Nah ini kami lakukan tentu saja dengan bekerjasama dengan banyak pihak. Secara internal kami juga tingkatkan kapasitas tim gitu ya. Jadi kami lakukan sertifikasi, kami lakukan juga peningkatan kapasitas pekerja kami misalnya dengan mengikuti standar-standar keamanan yang berlaku. Kemudian kami juga komunikasi dengan para pihak yang kompeten, misalnya BSSN, juga dengan Kominfo, dan kami membuka channel dan in good relationship dengan mereka. Terus juga selain itu juga melakukan juga mengupgrade perangkat, mengupgrade jaringan kami dengan perangkat-perangkat yang terbaru dan tercanggih saja untuk memastikan bahwa semuanya ini aman gitu. Baik, lalu Pak Argo, bagaimana BRI mengelola risiko keamanan terkait penggunaan teknologi baru dalam infrastruktur IT perbankan, seperti cloud computing misalnya, atau Internet of Things atau IoT? Ya ini memang terus-menerus bergerak ya. Teknologi itu kecepatan rambatnya itu paling cepat ya Mbak Anika. Kadang-kadang organisasi mungkin lebih lambat, kemudian juga regulasi ya, apalagi kadang-kadang juga di belakang itu kurvanya gitu. Nah, untuk memastikan bahwa kami on our toes ya soal teknologi yang terbaru ini, di kami ada yang kami bentuk namanya unit yang mengamati emerging technologies. Jadi teknologi up and coming itu kami pantau, ada unit kerja kami yang di bawah IT Strategy Division kalau di kami. Nah ini tugasnya adalah tadi memasang radar ke depan gitu ya, memandang horizon scanning itu. Ada apa sih di depan? Ada apa sih pengembangan teknologi baru? Mungkin quantum computing ya. Quantum computing itu teknologi yang baru, yang emergent juga, yang nantinya karena sebegitu powerful kekuatan computingnya maka bisa mengancam enkripsi kita misalnya. Itu harus kami masukkan, kami pandang, kami lihat, kami konsultasikan juga dengan pihak yang kompeten dan kami masukkan ke dalam bagaimana kami menyusun strategi kami IT ke depannya. Kurang lebih begitu. Nah, untuk IoT dan yang lainnya juga ini sebenarnya sudah masuk juga di kami ya. Apalagi sekarang proliferation of devices ya. Device nasabah itu macam ya, ada HP dan segala macam. Ini mau nggak mau kami harus pantau semuanya dan kami pastikan kerjasama juga dengan big names lah. Misalnya perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka di dunia, kami kerjasama dengan mereka dan selalu mendapatkan update terbaru dan terakhir mengenai threats yang valid yang bisa kami pertimbangkan untuk ditindaklanjuti gitu. Baik, kalau kita mengingat infrastruktur IT ini cepat sekali berkembangnya, apakah menurut Bapak regulasi yang ada saat ini sudah cukup atau juga harus terus dikembangkan? Rasanya ini akan terus berevolusi, Mbak. Kita tahu untuk security terutama ya karena threat actors-nya juga banyak dan bervariasi dan juga datang dari berbagai dunia. Artinya ini sebuah balapan sebenarnya, balapan antara
orang baik, the good guys dengan bad guys-nya gitu kan. Jadi nggak akan pernah berhenti dan regulasi adalah bagian dari good guys dan sebenarnya yang perlu ditingkatkan lagi adalah kerjasama antara regulator dengan para praktisi nih. Dia ada bisa di kami dan praktisinya multi industri ya Mbak Aneka ya. Jadi nggak cuma di kami di perbankan, di FSI, di financial services, tapi juga misalnya dengan telco, dengan pihak-pihak lain yang memang sangat erat ya. Kita tahu misalnya nomor-nomor HP, saat ini kan nomor-nomor ponsel itu kan semakin banyak yang ditumpangkan di atasnya kan. Ada nomor identitas penduduk dan segala macam, ada akun perbankan. Nah, kalau kita nggak kerjasama, lah akhirnya satu serangan ke satu industri bisa berpengaruh ke industri lainnya kan. A chain is as good as its weakest link. Nah itu yang benar banget. Jadi kalau security mau nggak mau harus bareng-bareng. Iya betul sekali Pak Argo. Lalu apakah BRI telah mengidentifikasi dan juga mengimplementasikan teknologi canggih? Kita tahu sekarang kecerdasan buatan atau AI ini sudah semakin masif begitu ya, dan juga bagaimana respon BRI terkait hal itu? Iya betul sekali. Ini AI ini belakang ini saya kemana-mana nggak mungkin lepas dari topik itu kayak gimana ya. Nah untuk AI sendiri untuk perlindungan nasabah jelas kami sudah lakukan itu. Bahkan sebelum AI jadi seksi gitu ya, kami sudah masukkan itu dalam komponen seperti misalnya FDS ya, Fraud Detection System. Inilah cara kami untuk melihat transaksi nasabah yang banyak sekali. BRI memproses north of 90 million transactions a day, jadi banyak sekali, transaksi nasabah juga besar, sehingga mau nggak mau, kalau pakai cara manual nggak akan mungkin. Makanya kami serahkan kepada teknologi, dan teknologi adalah di mana AI menjadi bagian dari situ. Nah ini kami lakukan di sana. Terus juga misalnya yang lain lagi adalah untuk serangan-serangan virus, segala macam, kami punya heuristic patterns yang kami sudah infuse ke dalam aplikasi dan appliances kami, sehingga nanti ini yang jadi bagian dari bagaimana kami mengamankan seluruh pola dan data nasabah tadi. Baik, artinya AI yang digunakan BRI ini sudah mampu untuk bisa mendeteksi perilaku yang mengancam. Ya, termasuk sana. Jadi pola-pola tadi saya sampaikan tadi, pola fraud detection system itu tidak hanya melihat transaksi saja, tapi juga menyocokkan dengan pattern yang ada. Misalnya, mana biasanya tipikalnya transaksi sesudah jam kantor misalnya. Nah, pada suatu ketika misalnya transaksi dilakukan kok di kota berbeda ya, atau di jam yang nggak biasa ya. Nah, ini pola-pola tadi yang kami coba lihat dengan bantuan AI tadi, dan kemudian bisa memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh Mbak Aneka ini sahih apa enggak gitu. Baik, Bapak sendiri melihat ke depannya untuk teknologi AI ini akan seperti apa? Karena banyak sekali pihak yang mengatakan AI ini bisa mengancam industri perbankan ke depannya. Ya, as is with everything gitu ya, Mbak Aneka ya, bahwa teknologi pasti akan punya dua sisi, si baik si buruk. Baiknya tentu saja kita sudah banyak rasakan juga tadi keterlibatannya AI di FDS kami, kemudian bagaimana AI juga membantu produktivitas lebih tinggi dan lebih efisien gitu. Tapi on the flip side juga ada beberapa ancaman terkait dengan AI jadi ada ancaman baru lah gara-gara ada AI. Misalnya, selama ini mungkin kita familiar ya dengan cara memastikan autentikasi atau keabsahan transaksi itu misalnya dengan suara dan dengan facial recognition. Nah, sekarang kan sudah ada tuh Gen AI yang bisa membantu mengkamuflase itu kan. Jadi ada orang yang mengaku Mbak Aneka tapi dengan mungkin atau ambil gambar dari mana sehingga bisa lifelike gitu. Nah itu tantangan barunya seperti itu. Jadi mau nggak mau memang harus terus dipantau ya, semua perkembangan harus dipantau, dan itu yang kami harus faktorkan dalam tadi siklus putaran DevSecOps tadi. Kita memastikan bahwa data dan dana nasabah BRI tetap aman. Baik, tadi Bapak sudah menceritakan sedikit tantangannya seperti apa. Bagaimana dari internal sendiri, apakah SDM ini juga cukup menjadi salah satu faktor yang menantang untuk bisa maju seperti teknologi AI? Ya, betul sekali. Jadi memang it's always the human factor ya. Jadi itu yang menjadi faktor dimanapun, termasuk juga security. Dan ini kalau kita bicara statistiknya, saya lupa dari mana ya, tapi ada suatu badan security yang menyampaikan bahwa sebenarnya mayoritas serangan itu terjadi ke perusahaan itu faktornya adalah manusia gitu loh. Jadi pintu paling mudah untuk masuk ke perusahaan kalau mau niat jahat adalah dengan menggunakan manusia. Nah, mau nggak mau jadi benar sekali apa yang disampaikan Mbak Aneka tadi, bahwa kami harus mengaddress juga the human factor ini. Kami selalu meningkatkan kapasitas pekerja kami, terutama pekerja security ya, untuk memastikan bahwa mereka selalu dapat up to date dan knowledge yang memadai untuk menjaga aset-aset BRI dan juga nasabahnya itu saja. Dan juga dari sisi pekerja non IT misalnya, kami harus tanamkan awareness sih. Kan mau nggak mau ya serangan kayak phishing, malware itu nggak terjadi untuk nasabah, tapi juga kepada kami pekerja perusahaan kan. Nah, kalau mereka nggak aware dengan itu kan bisa jadi pintu masuknya orang-orang jahat ini masuk gitu kan. Nah, ini yang dual
dual mode inilah yang menjadi tantangan memang. Tapi kami juga terus lakukan. Jadi awareness itu tidak hanya ke pekerja kami, tapi juga ke nasabah. Gitu. Kami punya fungsi misalnya digital advisor ya, penyuluh digital yang memastikan kepada para nasabah kami. Nasabah kami lower segment misalnya ya, Mbak Aneka ya. Nah, misalnya mereka tidak mungkin belum terlalu digital literate. Nah, kami introduksi ini loh transaksi digital seperti ini, toolsnya ada kami berikan, ini loh mudah sekali, tetapi harus aware juga nih Bapak Ibu dengan ancaman-ancaman, misalnya OTP jangan dikasihkan, kalau ada orang aku BRI jangan pernah dikasih informasi-informasi rahasianya gitu. Jadi dual mode ini, handholding harus barengan nih dengan nasabah juga, dengan kami juga, apalagi kami bergerak di sisi yang ultra mikro gitu. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, cyber security ini harusnya terintegrasi dan terkoordinasi oleh banyak pihak begitu. Evaluasi dari Bapak sendiri seperti apa untuk koordinasi untuk bisa menuju ke cyber security yang lebih paten di Indonesia? Ya, ya jadi saya sampaikan tadi bahwa ini is a joint effort ya Mbak, harus bareng-bareng, jadi multiple industri, multiple pihak juga gitu. Dan terutama mungkin selama ini behavior naturalnya adalah kalau ada suatu security incident ya adalah kita menjaga kerahasiaannya lah, tidak ingin ramai-ramai itu. Tapi mau nggak mau mungkin kalau kita bisa berikan channels yang lebih aman, yang lebih let's say private gitu untuk para institusi ini untuk berbagi informasi, berbagi data mengenai breaches tadi, barangkali secara industri, secara lebih luas lagi mungkin bisa lebih memperkuat semuanya secara bersama-sama gitu. Jadi rather than perang sendiri-sendiri, ya kalau perang barengan kan akan lebih luar biasa ya, lebih impactful untuk tadi sama-sama menjaga keamanan masyarakat at large sebenarnya itu. Baik, sejauh apa sih kita dari sistem keamanan yang ada di negara-negara maju? Rasanya kalau sisi teknologi kita nggak ketinggalan ya Mbak Nega. Terus-menerus rasanya dengan model investasi yang kita lakukan secara multiple industry tadi rasanya kita termasuk yang advance lah. Tapi memang harus diakui ya pada saat terjadi serangan itu ya kadang kita caught off guard juga ya karena cepat sekali memang harus diakui pola-pola serangan baru tuh terbentuk cepat sekali ya. Nah ini yang mungkin harus tetap berwaspada dengan cara kita sama-sama menjaga awareness bareng-bareng lah. Common awareness-nya ini harus kejar, harus dikerjasamakan, harus saling bertukar informasi supaya kita we can rise as a nation in terms of security defense. Baik, menjadi harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Argo M. Nugroho, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI sudah bersama kami kali ini.